Acara ini didukung oleh dan oleh Kanisius, oleh Yayasan Kanisius diserahkan kepada Paroki Santa Teresia Sedayu, sehingga mulai saat itu dari Paroki Sedayu memberi nama Kapel Kaliduren. Memang saya mau melibatkan diri untuk karena saya merasa kapel ini sebagai tempat perkembangan iman umat wilayah Kaliduren, jadi saya merasa untuk membalas kebaikan Tuhan, ya sudah saya ikut untuk melayani melalui merawat kapel ini. Selamat siang dan berkah dalam. Kembali lagi berjumpa dengan kami di acara podcast Komsos Paroki Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Sedayu. Masih dalam suasana Natal dan juga awal tahun baru 2022. Kali ini kita akan berjalan-jalan ya, kita akan keliling-keliling mendatangi kapel-kapel di mana kapel ini juga merupakan tempat atau sejarah yang mendukung berdirinya Paroki Santa Teresia Sedayu. Pada kesempatan pertama ini kita akan berkunjung ke Kapel Santa Maria Regina Kaliduren. Nah, dan saat ini telah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Suparno selaku yang dianggap sepuh di sini ya di Kaliduren ini, dan juga Mas Didi selaku wakil dari pengurus Kapel Santa Maria Regina Kaliduren ini. Selamat siang Bapak dan Mas Didi, berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam. Sehat-sehat. Ya. Sehat begitu. Sudah vaksin Bapak? Sudah. Mas Didi? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali ya. Sudah 2 kali dan kali. Sepertinya secara prokes kita sudah mematuhi itu. Nah, ada baiknya kita buka saja. Jadi biar umat melihat. Nah, supaya nyaman. Ya. Nah, kita kantongi saja. Baik. Terima kasih atas kesediaan Pak Parno dan juga Mas Didi untuk menjadi narasumber dalam bincang-bincang kali ini. Nah, ada beberapa hal penting yang menarik untuk diulas dan juga supaya diketahui oleh umat sekalian, seperti apa sih sejarah terbentuknya umat atau sejarah perkembangan umat di Paroki Sedayu ini. Nah, termasuk salah satunya adalah di Kaliduren ini. Nah, di Kaliduren ini ada satu kapel yang merupakan salah satu kapel tertua di lingkungan Paroki Sedayu. Nah, Pak Parno mungkin yang mengalami sejarah ini. Tadi saya menyebut dan bahkan saya membaca dari berbagai sumber bahwa Kapel Kaliduren ini merupakan salah satu yang tertua. Nah, itu usia kapel ini berapa sih Pak? Dan juga awal mulanya seperti apa sehingga kapel ini bisa berdiri? Ya, monggo Bapak. Terima kasih apa yang telah
Bapak tanyakan, akan saya coba menjawab dengan seingat saya. Selain seingat saya kan sebetulnya belum terlalu tua sekali, karena dari generasi-generasi sebelum saya yang telah mengalami itu. Saya sendiri sejak tahun 22 belum mengalami, karena saya lahir itu 19 Desember 49. Nah, jadi saya tahu riwayat kapel ini dari cerita-cerita bapak saya, kemudian tetangga-tetangga yang Kristiani atau Katolik begitulah. Nah, awal ceritanya diantaranya seperti ini. Kira-kira pada waktu pendudukan Belanda, di Kaliduren ini didirikan sekolah Ongko 3. Karena apa disebut Ongko 3? Hanya sampai kelas 3. Dulu kapel ini bentuknya belum seperti ini. Bentuknya I, membujur ke utara selatan. Yang sebelah tengah itu diberi sekat dengan gedek dari bambu maksudku. Sebelah belakang juga bambu, depan juga bambu. Sehingga kita waktu itu saya pernah juga menduduki ini kelas 1. Kemudian kelas 2-nya di sebelah jalan itu. Ini kalau saya. Tapi sebelumnya ini memang pada waktu pendudukan Belanda itu, sekolah ini yang mendirikan Belanda disebut dengan Canisius. Kemudian kita agak cepat, pada pendudukan Jepang itu diambil alih oleh Jepang, kemudian diserahkan kepada negeri. Dulu belum SD, namanya sekolah rakyat negeri. Nah, setelah itu negeri itu sudah bisa berdikari, sehingga gedung ini diserahkan kepada Canisius lagi. Dan oleh Canisius, oleh Yayasan Canisius, diserahkan kepada Paroki Santa Teresia Sedayu. Sehingga mulai saat itu dari Paroki Sedayu memberi nama Kapel Kaliduren, karena kadang-kadang dipergunakan untuk misa waktu itu. Selain untuk misa, juga seminggu sekali untuk berkumpulnya umat daerah ini. Itu setelah sampai pada paroki, kemudian waktu itu pun umat, waktu itu belum wilayah, daerah Kaliduren ini mencoba untuk memperbaiki ini, karena gedek-gedeknya, bambu-bambunya sudah aus, sudah rapuh, sehingga dari umat lingkungan atau daerah ini yang Kristiani dimintai untuk kerja bakti, mengumpulkan batu bata, dan akhirnya dibentuklah tembok sebelah belakang dan sebelah depan ini. Namun pintu-pintunya masih asli sampai sekarang ini. Sampai sekarang pintu yang sebelah selatan
dan pintu yang sebelah utara. Itu waktu itu setelah diserahkan dan setiap kali untuk misa. Misalnya waktu itu sekian bulan sekali, tidak sebulan sekali, sekian bulan sekali, saya sendiri lupa waktunya itu, waktu itu. Nah, setelah itu kira-kira tahun 82 umat berkembang, bertambah banyak, dan akhirnya kakak Mas Didi ini yang nama Pak JP Wasito. Pak D. Oh, Pak D-nya Mas Didi ini, aku keliru juga. Pak D-nya Mas Didi ini yang namanya JP Wasito itu merancang yang dulunya hurufnya I, sekarang dibuat salib. Ditambah sebelah timur ini dan belakang untuk altar ini. Itu kira-kira tahun 82-an kira-kira. Sampai sekarang bentuknya seperti ini, dan waktu itu ya belum dicat, belum ada ternitnya, pokoknya yang jelas bisa untuk berkumpulnya umat. Itu tahun 82 kira-kira Pak Demo itu bersama-sama Pak Giarno, bersama-sama umat lah merancang itu, dan untuk membangun itu pun juga secara urunan akhirnya terbentuklah seperti yang kita lihat sekarang ini. Sampai sekarang hanya kita permak sedikit demi sedikit. Kita dulu ini belum pakai Pak, belum pakai kursi, belum pakai dingklik. Dulu hanya dengan tikar. Dulu dengan tikar itu. Umat duduk di tikar itu. Itu sampai di situ. Nah, lalu untuk ini sekarang ini ke Mas Didi ini. Ya, Mas Didi ini sebagai ketua pengurus ya Mas ya di sini. Ya. Sebagai koordinator pengurusnya. Kemudian, nah ini mulai ada kepengurusan itu sejak tahun berapa Mas? Dan ini sudah ke pengurusan keberapa ini, Mas Didi? Gini, kalau dibilang ini kepengurusan tahun berapa, memang tidak tahu, maksudnya memang kita di kapel ini kan dikelola oleh umat dari wilayah Kaliduren. Itu nyebutnya kalau dulu ya Kulon Kali Wetan Kali. Cuman sekarang kan namanya Alberto dan Alusius. Memang setiap 3 tahun sekali ya Pak Anggi, itu ada pergantian pengurus. Dan saya itu adalah ya kepengurusan yang kesekian, jadi nggak tahu keberapa. Memang waktu itu kita semua diundang, kemudian ada rapat, terus karena saya juga beberapa waktu nggak di Kaliduren tapi di luar kota, kemudian sudah pulang di Kaliduren menempati Kaliduren, terus diberi kepercayaan untuk melayani dalam kepengurusan. Ya sudah saya coba untuk bersedia, dan bulan ini terakhir sebetulnya. Nanti bulan berikutnya udah ganti pengurus harusnya. Sudah ganti pengurus. Betul, seperti itu. Ya, apakah nanti akan diganti Mas? Sebetulnya kalau diganti atau tidak itu kan apa ya, bukan, kalau dari saya ya bukan nyebutnya bukan diganti atau tidak, tapi bagi saya itu kan karena saya sudah memang di sini, tetap saya akan ikut dalam kepengurusan. Nanti siapapun yang akan menjadi koordinator ya saya ikut aja. Yang penting memang saya mau melibatkan diri untuk karena saya merasa kapel ini sebagai tempat perkembangan iman umat wilayah Kaliduren, jadi saya merasa untuk membalas kebaikan Tuhan, ya sudah saya ikut untuk melayani melalui merawat kapel ini. Ya. Lalu fungsi kepengurusan sendiri itu apa Mas dalam pelayanannya di sini? Kalau secara fungsi ya lebih ke ini ya, ke menyiapkan bangunan ini supaya layak untuk dipakai kegiatan sewaktu-waktu. Kita udah ada jadwal ekaristi di masa pandemi ini setiap minggu kedua. Betul. Di masa pandemi ini? Iya, jadwal terbaru itu minggu kedua di hari Minggu. Iya, jadi menyiapkan.
Jamnya jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Ya. Kami pengurus menyiapkan supaya salah satunya dipakai untuk kegiatan Ekaristi udah siap. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang dilayani sendiri, itu tadi kan ada berapa lingkungan? 2 lingkungan ya? Jadi memang jadi kalau awalnya Kapel Kaliduren ini kan karena sebagai tempat perkembangan iman umat Kaliduren yang sekarang ini dibagi menjadi Albertus dan Aloysius. Kemudian pada waktu kemarin ada pembangunan gereja, kita kan masuk yang namanya itu wilayah barat. Jadi selain Kaliduren sendiri ada 2 wilayah, yaitu Yohanes Vianney Gamplong, Yohanes Vianney itu Klangon dan Monica Gamplong. Itu mereka juga ikut untuk perayaan Ekaristi di sini. Jadi semakin banyak ya yang dilayani ya Mas ya untuk saat ini. Secara lingkungan ya berarti jadi 4 lingkungan. Dari 4 lingkungan. Baik. Nah, Pak Parno, kembali lagi. Pada waktu awal ketika kapel ini didirikan ya Pak, sampai dengan saat ini, itu bagaimana Pak perkembangan umat di sini? Terus kemudian apakah ada juga umat yang menanggapi panggilan sebagai biarawan atau biarawati, bahkan apakah ada juga yang menjadi imam dari wilayah Kaliduren ini? Terima kasih. Perkembangannya pada waktu zaman dulu kala, saya katakan dulu kala karena saya belum tahu, saya belum ada, katakan begitu. Itu memang daerah ini itu termasuk ada 5-6 keluarga yang pada waktu zaman Belanda itu ikut ke Sedayu dan akhirnya dipermandikan. Setelah dibaptis, dipermandikan, kemudian mereka juga mengembangkan sayapnya di daerah ini. Termasuk saya, teman Mas Didi, itu juga pengembangan dari mereka-mereka itu. Nah, kalau dulu hanya sekian keluarga, sekarang kalau kita hitung-hitung di daerah Aloysius itu ada kira-kira 40 kakak ya kan ya, 40 kakak. Kemudian yang Albertus itu berapa ya Mas ya? Kakaknya ya lebih sedikit ya, 30-an sedikit, gitu. 30-an. Itu kira-kira seperti itu, sehingga untuk kegiatan-kegiatan itu di daerah ini, di 2 lingkungan itu sejak dulu itu dibuat kelompok-kelompok kecil, namanya blok di sini. Ada blok A, ada blok B, ada blok C, blok D dan blok E. Setelah ada perkembangan umat, di Kaliduren menjadi 2 lingkungan. Lingkungan Albertus itu ada blok A, kemudian blok D 2, hanya 2 ya kan ya. Hanya 2 itu karena apa? Di sini blok sini itu sebelah timur sungai malah sampai Kembangan. Nah, kemudian yang blok sebelah barat sungai itu termasuk blok C, blok D dan blok E. Itu. Sehingga perkembangannya cukup baik juga. Biarpun anak-anak kami setelah lulus dia kuliah biasanya pada pergi, sehingga biarpun keluarganya cukup banyak tetapi anggotanya katakanlah ya itu terpecah ke sana kemari, karena anggota yang dulu katakanlah 40 itu misalnya saya sendiri, saya tinggal 1 saja karena istri saya juga tidak ada, sehingga keluarga-keluarga banyak yang tinggal bapak ibu, sehingga anak-anaknya sudah pergi. Jadi
keluarganya masih tetap sekian, tetapi anggotanya menyusut. Gitu. Itu untuk perkembangan umat di wilayah Kaliduren, termasuk lingkungan Albertus dan lingkungan Aloysius. Gitu. Kemudian benih-benih panggilan itu apakah subur atau kurang subur atau bagaimana Pak? Terima kasih. Untuk benih-benih panggilan, waktu-waktu ini katakanlah kering, gitu ya. Kata waktu-waktu ini kering. Tetapi generasi saya, karena mungkin ayah saya, mungkin bapak-bapaknya mereka itu gencar untuk memberikan wawasan-wawasan untuk panggilan. Ternyata ada yang jadi pastor juga, ada yang jadi buder, 2 malahan. Yang sekarang itu budernya masih ada juga, masih berkarya juga. Ada 2 buder-buder FIC yang dua-duanya itu. Kemudian susternya itu kalau tidak keliru ada 4. 4 itu yang di Ngedono, bukan Dono ya, Trapis, tapi yang di daerah Pereng itu loh. Itu 1, kemudian yang di OP itu ada 1, yang satunya lagi mana lagi ya? Ada 4 kok. Kembangan 1 Kaliduren itu ada 3 apa ya kan? 3 apa 2? 3, ada 3. Sampai sekarang alhamdulillah masih menerima panggilan itu. Sekali lagi untuk kali ini, untuk waktu-waktu ini kok kita belum berhasil untuk memberikan kepada pengetahuan kepada anak-anak kami menjadi biarawon atau biarawati. Nah, mudah-mudahan untuk generasi anak-anak cucu kami, bukan saya, cucu kami nanti timbul kembali. Ada lagi banyak syukur untuk menjadi biarawan maupun biarawati. Sampai di situ. Ya, menarik sekali ini. Nah, ini ke Mas Didi lagi sekarang. Mas Didi ini yang kemudian nanti akan sebagai, saya bilang sebagai penyambung ya, penyambung dari generasi nanti berikutnya. Nah, ini upaya apa Mas Didi yang nanti akan dilakukan supaya ya lingkungan ini nanti kembali untuk menyuburkan benih-benih itu, Mas Didi? Ya, jadi memang karena saya itu kan anak langsung dari generasinya Pak Parno, jadi memang dulu sangat mengalami bahwa di tempat ini kami bisa berkumpul, bisa berkegiatan, bisa mengenal awalnya mengenal iman, kemudian mengenal cara hidup dan berkembang kemanapun. Cuman memang setelah dari saya juga saya kurang mengikuti. Cuman ketika saya kemudian kembali ke sini, memang saya merasa bahwa kapel ini jarang dipakai. Jadi hal-hal yang dulu saya alami itu seperti saya rindukan. Sebetulnya yang saya harapkan sih, saya bisa mengajak teman-teman dari, kalau sekarang UMK itu bisa ikut bergabung, paling enggak memberikan waktunya untuk melayani Tuhan ya, dengan mulai berkegiatan di kapel ini. Kegiatan apapun lah. Kalau dulu zaman saya memang kebanyakan latihan kur, kemudian renungan, atau ya sekedar kumpul-kumpul. Tetapi memang saya paham kalau saat ini anak-anak atau teman-teman saya yang remaja, yang OMK kan memang mungkin bukan zamannya ya acara seperti saya dulu. Mungkin mereka bisa mempunyai format lain, yang penting mereka mau menggunakan tempat ini untuk pusat kegiatan. Dan sudah sejak beberapa waktu ya sebelum pandemi juga
saya sering mengajak teman-teman dari UMK, silahkan ayo gunakan kapel ini kalau mau ada kegiatan, daripada nyari tempat lain di sini saja. Dan saya juga dalam kepengurusan yang baru yang akan selesai ini juga kemarin sempat mengajak sih beberapa teman-teman UMK untuk ikut bergabung pelan-pelan supaya mereka juga akhirnya bisa mau, karena kan memang juga saya paham mereka banyak kegiatan, banyak tugas belajar mereka, tapi mereka juga harus bisa membagi antara kegiatan yang mereka lakukan di sekolah dan pelayanan untuk Tuhan. Salah satunya ya ayo mari dengan kepengurusan di kapel ini, seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi berbagai macam upaya sudah dilakukan ya Mas Didi ya. Jadi termasuk OMK sendiri dilibatkan, dan juga tempat ini terbuka sekali ya untuk teman-teman yang akan melakukan kegiatan di sini. Jadi mungkin dari lingkungan lain apakah juga boleh ketika nanti bersama-sama dengan OMK dari lingkungan sini untuk berkegiatan di sini, begitu Mas Didi? Ya, dari kami sih, kami tidak membatasi kapel ini mau dipakai untuk apa, yang penting tidak bertentangan dengan hal-hal yang tidak baik. Contohnya ini dekorasi Natal ini kan yang membuat teman-teman dari UMK. Kemarin kita serahkan, silahkan dibuat apapun, kita nggak akan berkomentar, karena kan kalau berkomentar kuatirnya nanti tidak sesuai. Ya makanya silahkan apapun, idenya apapun dijalankan. Nah, dulu sebelum pandemi memang sering teman-teman dari UMK paroki ya, melalui wakilnya yang juga umat di Kaliduran juga beberapa kali memberitahu bahwa akan menggunakan kapel, silahkan dipakai saja. Kalau memang tidak ada jadwal umat Kaliduran bisa dipakai, atau misalnya ada jadwal silahkan dibicarakan, nanti bisa tukar-tukaran jadwal atau seperti apa. Jadi kita memang terbuka kapel ini. Ya. Nah, jadi umat yang terkasih ya, jika ingin menggunakan atau berkegiatan yang ada hubungannya dengan ya membangun iman, kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang tentunya terkait dengan kebersamaan dalam OMK, nah boleh menggunakan ruangan di kapel ini. Ya, Pak Parno, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan untuk generasi muda ke depan, kemudian untuk sahabat-sahabat kita yang melihat acara ini. Terima kasih. Saya menghimbau kepada keluarga-keluarga yang ada di lingkungan Albertus dan Aloysius. Mari kita gunakan kapel ini dengan sebaik-baiknya. Maksudnya, gunakanlah untuk doa bersama, untuk bersama-sama berkegiatan, misalnya dengan arisan, biar kapel ini tidak terlalu kosong kegiatannya, karena musim pandemi ini memang kegiatan-kegiatan itu sangat berkurang, sehingga semoga pandemi ini lekas selesai dan kapel ini bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lingkungan Albertus maupun Aloysius, dan terbuka pula untuk OMK dari paroki apabila akan menggunakan kapel ini, silahkan. Yang penting seperti yang dikatakan Mas Didi tadi, supaya berhubungan dulu, sehingga kalau ada kegiatan bisa kita bicarakan. Seperti itu yang bisa saya
katakan. Terima kasih. Mas Didik, pesan dan iya. harapannya. Kalau dari saya, kita boleh ya mengejar keinginan kita, bekerja dengan semangat pergi kemanapun, tapi jangan lupa ya semua itu yang memberikan Tuhan. Jadi memang menjadi pengurus kapel itu bukan sesuatu yang populer ya, memang karena susah sekali nyari orang yang mau. Tapi bagi saya itu adalah cara satu-satunya untuk membalas kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada saya. Bukan kita hanya meminta-minta terus, tapi ya salah satunya ini membalas kebaikan Tuhan dengan merawat kapel supaya pertumbuhan iman kepada Tuhan Yesus bisa tetap terjaga. Seperti itu. Yeah. Terima kasih Pak Parno dan Mas Didi atas waktunya, dan sehat-sehat selalu, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Nah, umat Paroki Santa Teresia Sedayu yang terkasih, demikian bincang singkat kami dengan Pak Parno dan juga Mas Didi dalam acara yang spesial ini ya, acara spesial episode Komsos Tur Kapel. Nah, tunggu kapel-kapel Anda nanti berikutnya yang akan kami kunjungi. Siapa berikutnya? Kita tunggu saja ya. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa, berkah dalam. Ya. Sedayu penuh berkah, jadi berkah. Oke, matur nuwun, matur nuwun.